Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, pemirsa yang budiman, mulai dari Sabang sampai Merauke, mari kita ngobrol-ngobrol santai tentang cerita pertemuan TP3 dan Presiden Jokowi hari Selasa kemarin, pukul 10 di Istana Negara. Ada yang menganggap bahwa dengan bertemunya Pak Amin Rais dan saya dan kawan-kawan, maka kemudian seperti sering disaksikan, setiap orang, utusan, pimpinan, partai, ormas, LSM atau apa saja yang tadinya galak-galak, setelah jumpa dengan Presiden, kemudian bertekuk lutut. Untuk itu saya mau jelaskan asbabul urut bagaimana sampai tim pengawal peristiwa pembunuhan 6 Laskar FPI itu bisa bertemu dengan Presiden Jokowi kemarin. Pertama harus kita tahu bahwa yang meninggal di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek tanggal 7 Desember 2020 itu adalah 6 orang remaja, 6 orang pemuda, manusia, bukan kucing. Jadi kalau 6 ekor kucing mati bersamaan, itu pun juga kita merasa prihatin, sedih. Ini manusia yang tanpa berbuat kesalahan yang serius menurut ketentuan perundang-undangan, apalagi agama, dengan mudah sekali dibunuh. Jadi awal Februari TP3 mengirim surat ke Presiden setelah Komnas HAM mengumumkan rekomendasinya bahwa apa yang terjadi di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek itu adalah peristiwa HAM biasa, bukan peristiwa HAM berat. Maka kemudian TP3 melakukan beberapa kegiatan dalam rangka mengumpulkan bahan keterangan, informasi, data, wawancara, dan seterusnya untuk membuktikan apakah itu hanya pelanggaran biasa seperti rekomendasi Komnas HAM atau memang pelanggaran HAM berat. Pemirsa, pendengar, saya kan ketika masih mahasiswa di Makassar, saya pernah jadi wartawan tabloid kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia Sulawesi Selatan. Pemimpin perusahaannya itu YK. Kemudian pemimpin redaksi itunya Alwi Hamu. Dan saya salah seorang wartawan merangkap editor, redaktur. Maka pengalaman-pengalaman sebagai wartawan itu saya gunakan dengan cara mendatangi dengan beberapa teman seluruh keluarga 6 korban. Apakah itu keluarga Gaddafi, keluarga Muhammad Sofyan, keluarga Faiz, keluarga Reza, keluarga Andi Oktavian, dan keluarga dari yang keenamnya. Singkat cerita, maka kemudian saya menemukan bahwa sangat jauh, naif, bahkan fatal tuduhan berbagai pihak bahwa mereka ini 6 orang Laskar FPI ini membawa senjata. Coba penonton, pemirsa bayangkan, satu orang katakan seperti Reza, rumah orang tuanya itu seperti kandang burung. Ibunya janda, bapaknya sudah lama meninggal.
pekerjaan dia hansip, honornya 100.000 sebulan, dan dia dengan beberapa temannya menjaga parkiran rumah tempat ibadah orang India, yang kemudian 1 bulan dapat 100.000. Jadi total Reza ini punya penghasilan adalah 200.000 sebulan. Apakah logika kita bisa menganggap bahwa dengan uang 200.000 per bulan itu bisa beli pistol, beli senjata, atau beli apa yang kira-kira seperti yang dituduhkan oleh polisi? Nah, karena itu maka kemudian setelah mengumpulkan berbagai data, informasi dan seterusnya, maka kemudian TP3 berkesimpulan bahwa ini ada pelanggaran HAM berat. Nah, kemudian TP3 mengirim surat kepada Presiden Jokowi untuk minta berjumpa agar bisa terjadi semacam dialog atau penyampaian data informasi dari TP3 bahwa peristiwa pembunuhan 6 laskar FPI di kilometer 50 itu adalah terkategori sebagai pelanggaran HAM berat. Tapi surat kami itu tidak dijawab, tapi kemudian 2 pekan berikutnya tiba-tiba ada jawaban dari Menko Polhukam yang menjelaskan bahwa pemerintah sudah menangani kasus itu baik oleh Komnas HAM maupun kepolisian. Jadi tidak perlu lagi TP3 bertemu dengan Presiden. Tapi katanya kalau toh TP3 punya data informasi silahkan disampaikan. Maka kemudian dalam kondisi seperti itu terjadilah satu situasi yang psikologis mengganggu keluarga korban karena mereka dituduh sebagai teroris, dituduh sebagai pengedar narkoba atau sebagai pengguna narkoba. Lantas kemudian polisi mengumumkan bahwa 6 orang ini status tersangka. Coba pendengar, di mana ada ilmu hukum, di mana ada teori, di mana ada praktek di dunia ini, orang meninggal jadi tersangka. Kalau dia tahu juga sudah dari penjara, ditahan di sel atau ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa, ketika dia meninggal, maka hapuslah semua itu. Gugur. Ini mereka tidak menjadi tersangka, tidak menjadi saksi, tidak menjadi terlapor dan seterusnya, kemudian ditetapkan sebagai tersangka, padahal mereka sudah meninggal dengan secara sadis. Maka kemudian saya berpikir dengan teman-teman bahwa ketika ada 2 belah pihak yang merasa sama-sama benar, tidak ada yang salah, tidak ada yang mengaku salah, baik dari pihak keluarga korban maupun polisi, maka menurut Islam satu-satunya jalan tengah adalah mubahalah. Mubahalah itulah yang kemudian akan menentukan seseorang benar atau salah dalam pendekatan agama. Maka kemudian kami undang memfasilitasi keluarga 6 korban dan Polda Jaya, Metro Jaya. Tapi kemudian Polda Metro Jaya tidak datang, polisi yang diduga juga melakukan pembunuhan juga tidak datang, begitu juga Kahumas Polda Jaya tidak datang. Maka kemudian peristiwa mubahalah dilakukan secara sepihak. Nah, ternyata kemudian setelah mubahalah itu dilakukan, besoknya itu polisi mengumumkan bahwa 6 orang tersangka itu di SP3-kan, artinya dihentikan penyidikannya. Lantas kemudian beberapa hari sesudah itu kami menjawab surat dari Menko Polhukam untuk menyatakan bahwa Presiden unwilling, Presiden tidak berniat untuk menerima kami dan tidak berniat untuk menyelesaikan kasus pembunuhan 6 laskar FPI ini secara serius. Dan kemudian kami lakukan konferensi pers dan kemudian mengumumkan bahwa kalau ternyata Presiden bersikap demikian, maka sebagai orang-orang yang beriman, setelah semua usaha lakukan, hasilnya diserahkan ke langit, ke Allah SWT. Maka kami mengumumkan
tanggal 16 Maret nanti akan dilakukan zikir dan doa nasional secara online. Nah, tiba-tiba hari Senin tanggal 8 itu Sekretaris TP3 Pak Marwan menelepon saya sekitar jam 2, jam 3 siang bahwa ada telepon dari Seknek yang memberitahu bahwa Presiden Jokowi akan menerima TP3 besoknya Selasa jam 10 pagi. Wah, kalang kabut saya karena syaratnya itu harus mengambil tes swab. Dan itu sudah sore hari, sudah pada asar sekitar jam 4. Maka kemudian dengan Pak Marwan saling teleponan menentukan siapa yang berangkat, maka kemudian tetapkanlah 10 orang, tapi kemudian diberitahu lagi oleh Seknek bahwa tidak bisa 10 orang, cuma 8 orang, sehingga akhirnya finalnya kemarin tanggal 9 Maret jam 10 kami 7 orang datang ke istana berjumpa dengan Jokowi untuk menyampaikan sikap kami. Dalam pertemuan itu kami sudah sepakat di antara kami 7 bahwa kami datang bukan untuk mendengar, tapi kami datang hanya untuk menyampaikan dan kemudian melakukan klarifikasi singkat. Dan tidak ada acara salam-salaman, tidak ada acara foto-foto dan seterusnya. Maka kemudian kami sampaikan 2 poin. Pak Amin Rais menyampaikan 2 ayat Al-Quran tentang orang yang membunuh orang mukmin tanpa hak, tidak berdosa, maka sama dengan membunuh semua umat manusia, dan imbalannya, balasannya di akhirat ada neraka dan seterusnya. Itu inti daripada 2 ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Mas Amin Rais. Sedangkan Pak Marwan kami tugaskan untuk menyampaikan dalam 1 lembar saja, disampaikan. Intinya adalah 2. Pertama, meminta agar supaya kasus pembunuhan 6 Laskar FPI di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek ditangani secara adil, fair, dan transparan. Butir kedua adalah bahwa pengadilan yang menangani kasus pelanggaran pembunuhan yang dilakukan oleh pihak aparat negara terhadap 6 orang Laskar FPI ini adalah pengadilan HAM, bukan pengadilan biasa, karena menurut TP3 yang terjadi adalah pelanggaran HAM berat, bukan pelanggaran HAM biasa seperti rekomendasi dari Komnas HAM. Dalam respons Jokowi, 2 poin yang saya anggap itu cukup bagus, yang kita tunggu hasilnya pelaksananya nanti. Yang pertama bahwa menurut Presiden, pemerintah sudah menangani kasus itu dan akan melakukan secara transparan, terbuka, dan fair. Nah, kita lihat nanti bagaimana realisasinya. Kemudian yang kedua, silakan kalau TP3 yang punya data informasi disampaikan kepada pemerintah untuk menjadi bahan pertimbangan seperti itu. Nah, sudah itu maka kemudian Mahfud MD sebagai Menko Polhukam juga menambahkan yang intinya adalah menguatkan apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dengan menyebutkan bahwa rekomendasi Komnas HAM ada 4 butir, di mana dalam rekomendasi Komnas HAM itu apa yang terjadi di kilometer 50 itu adalah pelanggaran HAM biasa, bukan pelanggaran HAM berat. Nah, selesai. Kurang lebih 15 menit. Sebelumnya kami sudah sepakat tidak boleh ada foto-foto, tidak boleh ada salam-salaman, sehingga kemudian kami pulang dan setelah itu ditakdirkan hujan deras di luar, sehingga ada wartawan di bagian belakang daripada istana tidak bisa ketemu kami, dan kemudian langsung naik van, kami 7 orang langsung kembali ke tempat masing-masing. Bagaimana data, alasan, informasi, fakta, asumsi tentang bahwa apa yang terjadi di kilometer 50 itu ada pelanggaran HAM berat, kita jumpa nanti pada episode berikut. Terima kasih.
Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.